dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan berkumpul untuk saya menyampaikan program studi dasar ilmu tanah yang dimana ini nanti akan menjadi suatu acuan bagi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dari saya, yaitu mata kuliah dasar ilmu tanah. Saudara-saudara sekalian, dasar ilmu tanah ini merupakan mata kuliah dari agroteknologi yang khususnya nanti mempelajari dasar ya dari beberapa aspek mata kuliah yang ada kaitannya dengan pertanian ya, pertanian baik nanti itu secara sustainable development. Nah, saudara-saudara sekalian, mata kuliah ini di hari Rabu ya, umumnya ini yang mengambil adalah anak-anak kami semester 3 ya, pada jam 3 ya, ini 2 kelas ya, jam 3 sampai setengah 5 dan setengah 5 sampai jam 6. Nah, di ruangan lantai 2. Nah, mengenai perkuliahan ini, perkenalkan ya, saya sebagai staf pengajar ya. Nama saya Pitra Sawal SPM AGR. Saya alumni S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian, S2-nya di Magister Agroteknologi Pertanian Universitas Sumatera Utara ya, yang dimana profesi sebagai staf pengajar ataupun dosen di Universitas Labuan Batu dengan spesialis bidang konservasi tanah dan air serta kesuburan tanah. Nah, saudara-saudara sekalian, adapun tujuan mempelajari dasar ilmu tanah di sini adalah bagaimana kita memahami konsep tanah, keragaman tanah, komponen tanah dan sifat tanah itu ya, baik itu secara fisik, kimia serta biologi. Nah, artinya nanti dari fisik ini kita akan lihat apa parameter yang menjadi tolak ukur dari tanah itu. Dalam hal nanti kita memandang dari aspek lingkungannya dan kesuburannya, termasuk nanti biologi tanah, komponen baik itu makrofauna dan mikrofauna. Pengelolaan lahan dengan cara mengubah sifat tanahnya, artinya dalam hal ini bagaimana lahan yang tadinya tidak terpakai ya, ataupun dalam hal ini kita bilang marginal, itu bisa dioptimalkan, dan pelestarian lahan sebagai komponen lingkungan yang berbasis berkelanjutan. Nah, sehingga deskripsi ataupun mata kuliah dasar ilmu tanah ini memang lebih baik nanti membahas tentang definisi dan ruang lingkup dari dasar ilmu tanah tadi itu, sebelum nanti bagaimana kita melihat ataupun mengetahui bagaimana konsep tanah itu dari bidang pertanian dan perkebunan, ataupun nanti dari faktor penyusun tanah itu tadi ya, dari proses pembentukan tanah yaitu genesa tanahnya ya, baik itu sifat tanah ya tadi yang kita ceritakan yaitu fisik, kimia, dan biologi. Nah, dari ini bagaimana komponen ideal tanah itu ya memiliki peran ya, baik itu nanti mineral, air, udara ya, dan bahan organik ya. Penambahan bahan organik ya, dan konsep serta air dalam tanah. Nah, air ini untuk ya peranannya untuk kepentingan produktivitas tanaman ya, sehingga tanaman itu dapat menyediakan tanah itu mampu menyediakan unsur hara bagi tanaman. Begitu juga dengan klasifikasi tanah dan survei tanah, supaya kita tahu bagaimana mengklasifikasikan berdasarkan nanti jenis tanahnya, serta mengevaluasi lahan agar ya nanti lahan-lahan ini bisa jadi optimal, apa yang menjadi kelas kemampuan lahannya, perbaikan ya, remediasi akibat degradasi penurunan tanah akibat kerusakan tanah, baik itu nanti secara bagaimana kita melihat bahan organik walaupun dia sangat sedikit, hanya 5%, tapi ini sangat dibutuhkan oleh tanah ya, artinya dalam hal ini nanti tanah itu mampu memberikan suplai unsur haranya. Apa yang menjadi capaian membaca mata kuliah ini ya, bagaimana kita memberikan pemahaman tentang tadi dasar ilmu tanah, ekologinya, baik itu nanti konservasi di wilayah pertanian dan perkebunan, dan nantinya akan menjadikan kelestarian yang berkelanjutan.
Indikatornya adalah bagaimana menjadi ilmuwan profesional di bidang pertanian dan perkebunan bagi semua kalangan, sehingga lahan ataupun tanah itu menjadi optimal, bisa termanfaatkan, dan juga handal nanti dalam bidang riset penelitian, baik itu nanti dalam hal rekomendasi pemupukan ya, apalagi kita di wilayah Sumatera Utara ini ya, basically ataupun wilayah ini ya umumnya adalah wilayah perkebunan yang didominasi oleh kelapa sawit dan karet. Nah, saudara-saudara sekalian, silabus dari mata kuliah dasar ilmu tanah di sini adalah, kalau kita lihat ya, Anda perhatikan nanti adapun materi perkuliahan kita ya, saya sebagai dosen pengasuh di sini dan penanggung jawab ya, melalui pendahuluan kontrak kuliah bagaimana dengan konsep tanah, tentang tanah, pedologi dan endokologi. Begitu juga dengan sifat fisik. Nah, jadi artinya dari sifat-sifat ini kita akan tahu tadi turunannya apa yang dimaksud dengan tekstur, struktur yang menjadi indikator dan parameter dari tanah itu. Begitu juga dengan air tanah, baik itu konsep energi tanah, gerak air tanah, dan hubungan air tanah dan tanaman. Begitu juga dengan mineral tanahnya ya, ada komposisi kimianya dan mineral kulit bumi, pelapukan komposisi mineral tanah, struktur dan sistem pertukaran ion tanah. Kimia tanah juga mempengaruhi dalam pertukaran ion ya, pH tanah yang sering mungkin petani menanyakan bagaimana pH tanah saya ya, baik itu nanti di lahan kering ataupun nanti pada lahan sawah misalnya, dan perubahan pH tanah itu ya yang tadi kita ceritakan bagaimana pengenangan terhadap sifat kimianya. Hara dalam tanaman, bagaimana kita mengetahui unsur hara esensial, gejala defisiensi unsur hara, dan penyerapan unsur hara oleh tanaman. Nah, nanti di pertemuan ke-8 ada juga ujian tengah semester. Nah, anak kami sekalian, bagaimana dengan biologi tanahnya, pupuk dan pemupukan ya, sehingga kita mengerti bagaimana mengklasifikasikan pupuk ya, perhitungan pupuk yang dimana saat ini ada konsep 5T ya, tepat dosis, tepat waktu, tepat guna ya, tepat sasarannya. Bahan organik ya dalam pembentukan humus ya, bagaimana kita mengolah bahan organik, serta juga genesis, morfologi tanah, dan klasifikasi tanah, sehingga kita bisa melihat bagaimana mengklasifikasi tanah itu dari Doodle Suprapto, soil klasifikasi dan taksonomi tanah ataupun soil taksonomi. Sumber daya lahan, bagaimana kita memandang lahan kering itu dataran tinggi, dataran rendah, lahan tergenang, baik itu sawah dan rawa, dan lahan subakuatik. Dan di pertemuan ke-15 ada degradasi lahan dan pengendaliannya, bagaimana kita melihat degradasi ini, apa yang menjadi penyebabnya sehingga lahan terdegradasi, dan bagaimana upaya kita memperbaikinya. Dan juga ada tanah dan lingkungan, sehingga sarana dan hubungan organisme tanah dengan tanaman dalam tingkat tinggi. Dan di pertemuan ke-16 ini ya, kita akan mengadakan ujian akhir semester atau UAS. Nah, kalaupun nanti ada hari libur, mohon dialokasikan waktu pengganti untuk mencapai pertemuan perkuliahan kita ini. Nah, jadi ini yang mau saya jelaskan, bahwasanya di dalam dasar ilmu tanah ini semua saling berhubungan, baik itu kimia tanahnya, biologi tanahnya, sifat fisik tanah, dan terakhir adalah mineralogi. Semua ini akan bermuara kepada kesuburan tanah, genesis, konservasi tanah, dan bioteknologi tanah ya. Artinya keseragaman dasar dari ilmu tanah ini akan kita dapatkan ya, baik itu dari sifat pencirinya, biologi, kimia, biologi, fisik, dan mineralnya, sehingga kita akan mendapatkan bagaimana kesuburan tanah itu bisa menjadi optimal ya untuk pertumbuhan tanaman, baik itu nanti konservasi dan yang lain-lain. Dan beberapa referensi bahan bacaan yang bisa menjadi saudara-saudara menjadi referensi bacaan ya, selain nanti pertemuan tatap muka kita, ada beberapa buku dan website dan jurnal yang mungkin nanti bisa Anda pelajari ya untuk pertemuan kita ini. Artinya
tidak hanya di kelas saja kita melakukan diskusi tanya jawab, tetapi saudara-saudara sekalian juga bisa mencari referensi dari luar. Ya, ada beberapa di sini nanti bisa dilihat website, termasuk nanti ada beberapa jurnal yang di dalam yang mendukung nanti dari pertemuan kuliah kita ini. Jadi dalam hal ini saya memulai dengan strategi perkuliahan itu adalah dengan diskusi dan ceramah dengan bantuan LCD, mungkin juga whiteboard dan papan tulis. Dan saudara sekalian mahasiswa juga berperan aktif dengan menyiapkan diri ya, tadi dengan membaca bahan literatur ya di rumah ataupun waktu senggangnya, dan beberapa tadi referensi yang sudah kita kasih. Mahasiswa akan diberikan tugas ataupun kuis pada pertemuan tertentu yang akan diberitahukan oleh dosen, yaitu nanti ya oleh saya juga bagaimana nanti skemanya. Nah, kehadiran mahasiswa itu lebih dari 80% ya. Artinya untuk mendapatkan nilai akhir ya minimum di sini 80% hadir dalam kuliah pastinya ya. Mengikuti semua kegiatan, ujian maupun tugas terstruktur, 100% hadir dalam semua kegiatan praktikum ataupun responsinis ya. Responsi juga nanti juga tanya jawab itu menjadi aspek penilaian ya. Artinya kalaupun memang sudah 15 menit ya silahkan tidak usah ganggu lagi ya dalam perkuliahan ini. Keterlambatan ya mungkin nanti bisa di keterlambatan dalam pengumpulan tugas ya, terus laporan ya, itu ada sanksinya ya, tergantung nanti waktu pengumpulannya. Nah, bahkan catatan apabila bentuk mahasiswa dinyatakan indisiplinnya. Nah, penilaian di sini secara range-nya ya, kalau saudara-saudara sekalian untuk mendapatkan nilai A itu dari 100 sampai 80 ya, 79 sampai 70 itu B ya, 69 sampai 51 C, 50 sampai 41 itu D, dan ya, E itu adalah 40 sampai 0. Nah, adapun struktur ataupun tugas tadi ya, konsep penilaiannya adalah tugas itu 25% kita bebankan, kuis 20%, ujian mid 25%, dan ujian akhir 25%. Nah, sehingga harapannya anak-anak saudara semua dan anak-anak kami bisa mengikuti perkuliahan dari dasar ilmu tanah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensi dan waktunya telah menyimak dan mendengarkan perkenalan dari mata kuliah dasar ilmu tanah. Sekian saya ucapkan, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Apa kabar semuanya, anak-anak kami? Baik, Pak. Ya, semua pasti dalam keadaan baik dan sehat ya. Salam sehat semua ya. Tetap juga mengikuti prokes ya bagi kita ya, untuk menghindari gejala COVID nantinya. Selamat sore semua. Ya, jadi pada sore hari ini kita coba melanjutkan perkuliahan kita ya, perkuliahan dari dasar ilmu tanah ya, yang mana kita akan memperkenalkan dari dasar ilmu tanah ini sebagai mata kuliah di program studi agroteknologi, yang ini nantinya basically ya, basic dari kesuburan tanah, konservasi tanah, bioteknologi tanah, dan aspek nanti mineralogi ya. Baik, saya akan share screen untuk materi. Apa sudah masuk di slide anak-anak kami semua? Sudah? Slide-nya sudah masuk di PC ataupun di Android-nya, tablet? Ada, Pak. Oke ya, kita mulai lah ya. Jadi
eh, sebagai pengenalan, mata kuliah ini bobotnya 3 SKS ya. Itu sudah mata kuliah umum yang di jurusan agroteknologi ya, ini wajib ya bagi anak-anak agroteknologi, yang mana dasar ilmu tanah ini yang merupakan sebuah landasan atau bagi Anda sekalian ya dalam hal nanti melihat bagaimana konsep tanah ya dan karakteristik tanah itu. Baik, dalam hal ini ya, ilmu tanah ini ya merupakan pengetahuan ilmiah ya, di mana sangat sederhana ya, berkembang menjadi sangat kompleks mengikuti perkembangan pengetahuan ya, yang mendukung kemajuan bidang riset dan teknologi ya. Nah, artinya semua ini ya, pengetahuan ini didukung dari mungkin waktu Anda semua SMA ya, itu bisa seperti kimianya, fisik, dan biologi. Artinya dengan hal ini ada berkembangnya ilmu-ilmu yang lain ya, mendorong pula untuk bagaimana pengetahuan ilmu tanah itu sejalan dengan riset dan hasil penelitian dalam kemajuan kita ya, memandang bagaimana aspek pertanian itu ya dalam hal membudidayakan tanaman ya. Jadi ada satu contoh misalnya penggunaan isotop dalam mempelajari pergerakan unsur hara dalam tanah dan tanaman ya. Baik itu nanti pergerakannya ya, ada penetrasi akar ya, distribusi ataupun osmosis. Nah, jadi ilmu tanah ini tidak berdiri sendiri ya. Ini saling berhubungan dengan disiplin ilmu lainnya ya. Nah, ini dinyatakan oleh Taher ya dalam agriculture ya, di mana banyak para ilmuwan ataupun kajian yang merupakan disiplin ilmunya. Nah, anak kami, saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi pertanyaan di benak Anda sekalian? Mungkin saya ya, apa itu tanah? Ya, hal sederhana tapi memerlukan jawaban yang mungkin ya. Dalam hal ini, kalau kita lihat ada segenggam tanah ya yang dipegang oleh orang ya, kita lihat ada yang seperti ada humus ataupun yang lain-lain ya. Nah, ada juga akar yang ada di situ. Nah, jadi orang selalu berpikir ya tanah ataupun lahan ya. Nah, tanah ya, soil ataupun lahan ya, atau land. Nah, tanah di sini ya adalah bahan mineral lepas yang terletak di atas permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai medium alam untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi dalam kata lain ini bisa dikaitkan apa namanya tempat berdirinya suatu tanaman ataupun tumbuhan. Nah, ada beberapa pengertian di sini ya, baik itu mineral lepas yang terletak di tadi yang kita jelaskan ya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini yaitu dari soil taksonomi ya, di mana ada benda alam yang terdiri dari bahan padatan ya, baik itu mineral dan bahan organik ya. Yang kedua ditentukan oleh horizon salah satu pencirinya ya. Ya, di mana nanti kita lihat lapisan pada tanah itu yang dimana ada hasil proses penambahan, pengurangan, pemindahan, juga perubahan bahan dari energinya ya. Jadi kemampuan menopang pertumbuhan dan perakaran dalam tanaman di lingkungan alami ya. Apakah itu nanti secara budidaya atau memang sudah ada tanaman itu di situ ya. Baik itu nanti di hutan ataupun yang lain-lain ya. Nah, artinya ya, saudara-saudara sekalian, apa sih ya yang menjadi pengertian lahan di sini? Ya, lahan adalah lingkungan alami yang kultural tempat berlangsungnya produksi. Jadi
saking pentingnya lahan ini, dia diikat dalam peraturan pemerintah nomor 150 tahun 2000, yaitu wilayah daratan yang dicirikan merangkum tanda pengenal ya biosfer, atmosfer, tanah itu sendiri, ya geologi ataupun timbulan ataupun relief, hidrologi, bahkan populasi tumbuhan, hewan serta kegiatan manusia dari masa lalu yang bisa kita lihat dan yang bersifat mantap ataupun mendaur ya. Nah, itulah makanya kalau kita ambil ilustrasi di sini lahan dan tanah. Jadi kalau kita bilang ya land itu adalah lahan yang apa yang ada di atasnya ya termasuk tumbuhan ya pohon-pohon yang ada di sini ya dan tanah yang ada di bawah dalam tanah ini ya. Jadi dikaitkan dengan soil profilnya ya. Nah, jadi secara sederhana apa yang ada di atasnya itulah lahan itu ya. Bahkan tanah itu ya ini apa yang bisa menjadi ilustrasi dari gambaran ini apa yang ada di dalamnya ini itulah termasuk tanah. Bahkan ya manusia yang meninggal yang dikuburkan pun di sini akan masuk ke dalam tanah. Nah, itu misalnya. Nah, jadi idealnya ya ada 45% ya mineral, 25% udara, 25% air dan 5% bahan organik. Nah, itu ideal dari tanah itu. Nah, itu memang sudah menjadi suatu apa namanya? Mohon maaf. Jadi tadi bagian penyusunnya tadi dari atmosfer ya berapa persen tadi. Nah, bahan organik walaupun bahan organik 5% ini nanti akan jadi pengaruh bagi tanaman itu sendiri. Nah, jadi dalam hal ini ya kesehatan tanah bisa dibilang menjadi salah satu indikator dari suburnya tanah itu. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah kita tahu idealnya bagaimana sih karakteristiknya, ya karakteristik dari komposisi ideal tanah itu ya ada air ya dari 100% ini menjurus pada sifat fisik, kimia dan biologi termasuklah tekstur, struktur ya, density kepadatan tanah, konsistensi, plastisitas, permeabilitas dan kedalaman tanah. Sementara sifat kimianya ada pH tanah, koloid ya, kapasitas tukar kation, kejenuhan basa, unsur hara dan bedah tanah. Nah, bahan organik tanah juga termasuk di dalamnya di situ. Sehingga dari proses ini ada namanya pembentukan tanah ya, disebut dengan pedogenesis ya. Atau ada dalam hal ini weathering ya, pelapukan batuan itu ya yang keras tadi ya mengalami pelapukan menjadi bahan induk untuk nanti itu menjadi tanah apa yang menjadi soil genesisnya. Nah, itu makanya proses inilah nanti bagaimana ada namanya yang dari lahan tadi penambahan ya pada lahan-lahan semi arid ataupun humid, ada juga pengurangan, ada perpindahan dan ada perubahan. Ya artinya kalau di gambar ini kita lihat mungkin di sini Anda sekalian ya mana bisa aja di lapisan ini bisa naik ya bisa turun. Artinya kalaupun Anda dalam mengolah tanah ya lebih sederhananya itu akan lebih jelas ya. Jadi ada lapisan topsoil di situ. Nah, jadi perkembangan inilah yang nanti bagaimana kita lihat profil tanah itu mempelajari dengan tentang sifat-sifatnya. Manusia sebagai objek pelakunya, di mana dia akan melihat kuantitas tanah itu dari tingkat kesuburan, tumbuhan, dan hewan-hewan. Ilmu tanah berperan dalam memecahkan permasalahan masalah apa aja yang terjadi di dalam tanah itu. Nah, secara umum, ilmu tanah dibagi ke dalam dua kelompok seperti yang dituliskan oleh Shortrader 1984 dalam buku Soil Fact and konsepnya ya, di mana secara pedologi umum terdiri dari deskripsi tanah ya, ada genesis, sistematika dan ekologi tanah. Nah, ilmu terapan yang berhubungan dengan pertanian itu juga termasuk dalam bagaimana kita memandang ilmu tanah itu. Nah, Anda sekalian yang kami banggakan ya, ilmu tanah ini tadi kita bagi dalam dua, dalam pedologi dan edapologi. Pedologi di sini ya, bagaimana tanah itu sebagai bagian dari alam yang ada di permukaan bumi
yang menekankan hubungan antara tanah itu sendiri dengan faktor pembentuknya. Nah, sedangkan edapologinya di sini adalah mempelajari tanah itu sebagai suatu alat produksi pertanian yang menekankan hubungan tanah itu dengan tanaman. Nah, itu makanya tanah itu bisa sebagai alat produksi bagi media tumbuh alam tanaman di permukaan bumi, ya. Jadi tanah itu dianggap tambung reaksi di mana seseorang dapat menentukan jumlah dan haranya. Sementara itu menurut Julius von Liebig 1840, ya, di mana tanah itu, ya, sementara J.J. Berzelius, ya, ahli kimia itu mengatakan bahwasanya laboratorium kimia, tanah itu adalah laboratorium kimia dari alam di mana terjadi pengurangan kimia dan reaksi sintesis secara tersembunyi. Bagaimana tanah itu dianggap dari sudut pertanian? Ya, tanah dari sudut pertanian berperan sebagai alat produksi dan produk tanaman. Ya, bisa melayani tanaman sebagai tempat berpegang atau bertumpu. Ya, artinya tadi secara konsep, ya, dia tempat tumbuh ataupun tempat tegaknya, ya, tanaman itu. Ya, baik itu nanti tanaman keras ataupun tanaman seperti yang di Anda samping ini, ya, seperti padi ataupun tanaman-tanaman hortikultura yang ada di situ. Menyediakan unsur-unsur mineral, ya. Jadi dalam tanah itu nanti ada unsur hara makro, akan lebih jelas nanti memberikan dan melayani persediaan air dan menyediakan tata udara yang baik. Jadi tadi secara apa, ada 25% air, ada 25% udara. Nah, apa alasannya anak-anak sekalian, anak-anak kami, saudara-saudara sekalian, mempelajari tentang tanah ini? Tanah ini merupakan dari ekosistem udara yang merupakan penyusun ekosistem bumi, ya. Tanah mudah terpolusi, mencemarinya dengan limbah manusia, ya, limbah pabrik ataupun limbah pertanian dengan perkembangan pencemaran dari alam. Nah, seperti ini salah satu contohnya, ya. Sudah banyak, ya, kita perhatikan di sini, ya, baik itu semakin banyaknya jumlah sampah yang ada di daerah-daerah maju ataupun daerah-daerah perkotaan. Jadi kalau tanah itu dipandang dari areal arkeologinya, ya, arkeologinya itu mengungkapkan informasi tentang iklim, geologi ataupun orang terdahulu. Bagaimana mengamati habitat nenek moyang, tempat tinggal, dan faktor budaya dengan cara memeriksa tanah. Tanah tertimbun seringkali menyimpan temuan arkeologi, ya, seperti kerajaan-kerajaan dulu yang mungkin, ya, terbenam ataupun tertimpa, ya, dalam tanah. Nah, juga mempengaruhi kualitas pembangunan, ya, di mana tanah itu merupakan bahan konstruksi dan secara khusus merupakan fondasi alami dalam mendukung suatu bangunan. Suatu tanah juga bisa dapat sesuai atau bagi suatu bangunan, jalan raya, ya, dan yang lain-lain ataupun fasilitas rekreasi. Seperti kalau ini biasanya kalau untuk membangun bangunan itu, ya, tukang itu akan membuat fondasi seperti ini, ya, untuk menahan tadi bagaimana kekuatan dari bangunan, ya. Nah, kalau dari pertanian nanti mungkin dari aspek bagaimana cara menanam ataupun pola tanam yang ada di situ. Bagaimana tanah itu merupakan sumber utama penghasil makanan, ya, setiap orang membutuhkan hampir, kalau kita lihat datanya 81 kilogram beras per tahun. Untuk memproduksi beras sebanyak itu diperlukan 0,45 hektar, ya. Sementara untuk mempenuhi daging itu hampir 4 kali lebih luas, ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar seperti inilah kira-kira yang mana nanti untuk memenuhi kebutuhan pangan dari kebutuhan manusia itu. Nah, secara alami fungsi tanah itu bagi tanaman mendukung pertumbuhan tanaman, ya. Tadi kita bilang kalau Anda lihat gambar seperti ini, ya, untuk wilayah Labuan Batu ini sering jumpa, ya, di daerah Ajamu sana, ya, Ajamu ataupun di daerah Panai, ya. Nah, ini identiknya dengan tanah-tanah gambut, ya, ya, sebagai air, ya, penyedia air, juga nutrisi tanaman dan proses respirasi di situ.
Nah, kebutuhan air tanaman sekitar 500 gram air diperlukan untuk menghasilkan 1 gram bahan kerik tanaman. Nah, jadi kalaupun kita asumsikan sekitar 5 gram akan mengisi setiap unit sel ya dari tanaman itu, sisanya akan keluar dari stomata. Nah, itu kayak Anda perhatikan kalau embun pagi itu pada daun selama absorpsi karbon dioksida. Artinya dalam hal proses respirasi ya, mengisap apa namanya mengisap karbon dioksida mengeluarkan oksigen. Nah, beda sama kita mengeluarkan karbon dioksida dan mengisap menghirup oksigen. Jadi saya ceritakan bagaimana kebutuhan ya oksigen bagi tanaman ya pada akar ya di sel itu ya digunakan untuk tadi ya bagaimana respirasi itu menghasilkan energi yang diperlukan untuk sintesa dan translokasi hara untuk penyerapan aktif ion hara melalui gelatin ataupun konsentrasinya. Jadi kalau Anda lihat ya sebagai bahan referensi nanti majalah dari ilmiah Soil Science Society of America Proceeding ya bahwa ruang lingkup penelitian ilmu tanah di Amerika Serikat itu telah membagi cabang ilmu tanah atas rantingnya yang dimana seperti ini ya ilmu tanah itu yang saya sampaikan tadi di awal sebagai pembukaan bahwasanya berbagai aspek ya dari kimia tanah, biologi tanah, fisika tanah dan juga mineraloginya tadi. Nah, artinya dari keempat komponen ini akan menentukan faktor kesuburan tanahnya. Juga dengan genesisnya, klasifikasi tanah, dan konservasi tanah dan air, ya, serta bioteknologi tanah. Nah, artinya keempat tadi itu, ya, bagaimana penjelasannya? Kalau ilmu yang membahas mengenai sifat kimia, baik itu pH tanah, kualitas tanah, reaksi unsur dalam tanah lain. Nanti akan lebih jelas di kesuburan tanah ini akan saling bersinambungan. Fisika tanah juga begitu ya, dan kesuburan, biologi dan genesisnya. Nah, jadi secara individual tanah itu akan lebih mampu menyediakan unsur hara bagi tanaman. Nah, anak-anak kami sekalian, saudara-saudara sekalian, ini ada beberapa referensi sebagai pengenalan bacaan ya, tidak hanya dari bacaan buku ini, juga ada beberapa referensi jurnal yang nanti bisa Anda cari dan yang lain-lain. Nah, itu dia ya. Jadi saya mau jelaskan sedikit tentang produktivitas tanah yang diartikan sebagai kemampuan tanaman untuk berproduksi di bawah suatu manajemen khusus ya. Ya bisa melewati produktivitas tanahnya, ya pengaruh semutan dan yang lain-lain. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silakan anak kami. Sebutkan nama ya dan MPM ya. Silakan. Atau angkat tangannya, buka apanya. Silakan. Saya pengen lihat mukanya, coba di on kamera dulu sebagian. Silakan, ada yang mau kita diskusikan atau ditanyakan? Ya, silakan. Siapa ini? Ulil ya? Ulil, ada yang mau tanyakan, Lil? Atau Sarah?
Samsul Bahri mana nih? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada yang mau tanya atau didiskusikan? Coba on kamera dulu. Apa, Pak? Nggak kedengaran, Pak. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Nggak ada, Pak. Silakan Ulil. Tadi ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Izin Pak, mau bertanya. Nah, jadi ketika kita kan ini pembahasan mengenai ilmu tanah. Nah, ketika lahan kita belum ada, kita ketahui lah berapa pH netralnya, kita belum mengetahui. Nah, jadi langkah alternatifnya Pak, bagaimanakah cara menanganinya gitu supaya tanah itu tetap netral? Berapa lama yang kita berikan? Oke. Tapi Ulil ya tadi ya. Baik, coba saya akan jawab ya. Nah, jadi mengenai ini tadi kan cerita tentang keasaman tanah ya, menyangkut pada kimia tanahnya ya. Baik nanti dalam unsur hara atau yang lain-lain. Nah, mengenai pH ya di sini sudah banyak metode yang digunakan ya. Baik itu digunakan di laboratorium ataupun beberapa alat yang sederhana ya. Walaupun nanti memang sederhananya artinya bisa dibawa ke lapangan langsung ya, pengukuran dengan pH. Nah, pH di sini adalah untuk mengetahui tingkat derajat keasaman dari tanah itu. Kalau dia tanah itu asam, ya, kita katakan dengan pemberian kapur, ya. Ada beberapa contoh kapur di sini, ya. Mungkin anda sekalian pernah dengar dolomit ataupun yang lainnya, kaptan, ya, kaptan pertanian. Nah, tergantung nanti kalau berapa pH-nya, ya. pH di sini kan range-nya kalau di SEMA dulu kan ada 0 sampai 7 ya. 7 sampai 14. Kalau 0 sampai 7 itulah pengukuran yang dikategorikan asam ya. Dan 7 nanti ada dikatakan netral. Sementara kalau dari 8 ke 14 ya. Nah, itu dikatakan basah ya. Artinya lahan seperti inilah ya, kalau kita ambil di kasusnya itu adalah lahan yang daerahnya itu daerah asam ya, antara pH-nya itu 2 ke 4. Nah, artinya dalam hal ini pH-nya ini akan mempengaruhi ya tingkat subur tanahnya. Nah, itu makanya kesuburan tadi ya bisa dilihat dari tingkat kemasaman dari tanah itu. Nah, umumnya untuk wilayah kita ya di wilayah Sumatera ini ya, terutama Sumatera Utara ya. Nah, iklimnya juga pada daerah tropik basah ya, masam. Nah, itu makanya dari inilah kita akan tahu bahwasanya tingkat dari kemasaman pH ini juga akan mempengaruhi ya kesuburan tanah juga di situ. Jadi ada beberapa alternatif ya, bisa menggunakan kertas lakmus juga ya. Memang ada juga alat langsung pengukur pH tanahnya. Ya, biasanya kalau petani itu enggan ya, dalam hal ini ada petugas PPL biasanya, petugas penyuluh lapangan pertanian ya. Nah, jadi untuk mengetahui itu ya, kita lihat dulu range-nya ya. Dari mana ke mana tingkat keasaman tanah itu. Begitu ya, Ulil ya? Iya Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita pahami lah Pak. Karena udah Bapak jelaskan mengenai tanah di wilayah Sumatera Utara itu terdomisilinya masam ya Pak. Ya, identik dengan itu. Apalagi untuk wilayah pantai timurnya ya, apalagi dari wilayah Labuan Batu itu ya identik faktor tanahnya itu adalah jenis tanahnya itu adalah tanah gambut yang bersifat masam karena dipengaruhi oleh tinggi gambut pesisir dia namanya ya. Nah, itu makanya tadi kalau kita lihat foto dari kelapa sawit itu seperti tumbang, tapi padahal itu hidup sawitnya gitu. Hanya tanahnya itu tidak mampu mengikat akar dari beratnya tanaman tadi gitu. Jadi kalau optimal
optimal di gambut itu. Tapi banyak harus yang mesti dikerjakan di situ. Tata airnya, ya, kemasaman tanahnya, ya. Nah, jadi sebelum pun dilakukan aplikasi harus diberikan penetralan dulu gitu. Saja kaptan ataupun dolomit dalam hal ini. Nah, begitu juga dengan identik dengan kita lahan-lahan kering yang ada di wilayah khususnya di Labuhan Batu ini kita cerita. Begitu ya. Oke. Ada lagi? Udah ya, Lil ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau memang tidak ada, terima kasih atas atensi dan perhatiannya ya. Para anak kami semua, semoga sukses selalu, jaga kesehatan ya. Mungkin mengenai mata kuliah apa nanti akan diberitahukan selanjutnya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.